World Superbike Mandalika 2021 kembali bergulir hari ini. Sesi latihan bebas ketiga dan juga race atau balapan pertama berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat ini. Latihan bebas pertama berlangsung Sabtu pagi selama setengah jam. Sementara balapan pertama akan berlangsung jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Titel juara World Superbike Championship 2021 akan ditentukan di sirkuit sepanjang 4,3 km ini. Pebalap asal Turki, Razgat Lioglu, akan bersaing dengan Jonathan Rea, pebalap asal Irlandia, dengan toprak unggul 30 poin di klasemen sementara. Beragam persiapan untuk gelaran World Superbike Championship sudah dilakukan di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat sejak uji coba lintasan sirkuit oleh Presiden Joko Widodo 2 pekan lalu. Jumat kemarin, rangkaian balap motor World Superbike Championship dimulai di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, di mana para pebalap melakukan tes lintasan sirkuit. Beragam persiapan untuk gelaran World Superbike Championship sudah dilakukan di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat sejak uji coba lintasan sirkuit oleh Presiden Joko Widodo 2 pekan lalu. Latihan bebas dimulai hari Jumat kemarin untuk para pebalap World Superbike Championship. Para pebalap mengaku menyukai belokan ke-10. Para pebalap pun bisa menikmati pemandangan saat melakukan latihan menguji kecepatan untuk balapan pada minggu esok. Toprak bilang sangat excited mencoba sirkuit ini dan sudah ada komentar dia di akun Instagram resmi MGPA. Dia juga sudah kita posting di sana komentarnya tentang sirkuit ini. Jonathan Rea juga sama. Mereka bilang gini, semuanya fast turn. Jadi belokannya itu bisa dilalui dengan kecepatan tinggi. Itu yang sebenarnya menantang. Flowing. Iya, jadi dan mereka baru ketemu tikungan tajam di tikungan 10. Jadi itu yang membuat mereka excited sebenarnya. Mengutip dari situs resmi World Superbike, Pertamina Mandalika International Street Circuit dirancang sepanjang 4,3 km atau 4.300 meter. Jumlah tikungan di sirkuit Mandalika sendiri mencapai 17 tikungan dengan 11 mengarah ke kanan dan 6 lainnya mengarah ke kiri. Yang paling menjadi perhatian para pebalap seusai menjajal sirkuit adalah kualitas aspal. Menurut para pebalap, aspal di Mandalika merupakan salah satu yang terbaik di antara semua sirkuit yang pernah mereka jajal. Ini juga diakui oleh pemerhati balap Arief Kurniawan yang menyebut aspal menjadi salah satu perhatian utama saat pembangunan Mandalika. Untuk memenuhi standar internasional adalah aspal, dan para pembalap juga tidak mengeluhkan aspal, dan ini memang, dan bahkan saya juga sudah dapat masukan dari pembalap mobil Sean Gelael, aspal di Mandalika itu one of the best in the world, ya, salah satu yang terbaik di dunia. Karena memang niatnya memang bikin sirkuit ini bukan sembarangan, artinya sudah komprehensif sebenarnya. Mandalika menjadi seri terakhir gelaran World Superbike Championship tahun ini. Bahkan, penentuan gelar juara juga akan terjadi minggu esok di sirkuit pinggir laut di salah satu destinasi wisata utama Indonesia ini. Sirkuit Mandalika dapat menampung 150.000 hingga 200.000 orang. Dalam masa pandemi COVID-19, pihak pengelola hanya menyediakan hingga 75.000 kursi dan 138.000 area berdiri. Karena kapasitas terbatas, tak semua orang bisa masuk. Yang tak dapat tiket pun rupanya tak hilang akal. Sebagian rela mendaki lereng bukit demi tetap bisa melihat latihan para pebalap. Aksi penonton tak resmi ini harus diantisipasi pihak penyelenggara. Selain berbahaya, aksi para penonton yang mendaki bukit di sekitar sirkuit bisa mempengaruhi izin digelarnya balapan internasional di Mandalika di musim berikutnya. Apalagi MotoGP juga sudah memasukkan Mandalika dalam agenda balap 2022. Tim Liputan, Kompas TV.